Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur belah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan ma'unahnya kepada kita sekalian. Subuh ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan penghambaan diri kita kepada Allah selaku makhluknya dan hambanya, melaksanakan salat subuh di masjid. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita diterima oleh Allah. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian umatnya yang berusaha setia melaksanakan sunnah dan syariahnya. Jamaah rahimakumullah. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Salah satu potongan ayatnya berbunyi, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang maknanya atau kurang lebih artinya adalah, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu memperoleh kebahagiaan atau keberuntungan. Jamaah rahimakumullah, dari potongan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antara jalan menuju kebahagiaan, keberuntungan yang Allah sediakan pada hambanya adalah senantiasa bertaubat atau minta ampun kepadanya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia ini sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, pasti punya salah dan dosa. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, tempat kita mengadu dan kita beribadah, pasti kita punya salah dan dosa. Dan juga dosa atau salah kepada sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat atau cara jalan menuju kebahagiaan yang Allah berikan pada hambanya adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah, pertama, kita mengaku salah. Kita pasti punya dosa dan salah di hadapan Allah. Kita mengaku punya salah dalam kehidupan ini. Selanjutnya yang kedua, setelah kita mengaku salah, kita sadar bahwa dosa dan salah kita itu merupakan beban berat yang harus segera kita selesaikan, yaitu penyesalan diri. Pengakuan dan penyesalan inilah kemudian melahirkan satu kesadaran tekad untuk tidak akan mengulangi salah dan dosa itu. Selanjutnya, kita memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni salah dan dosaku.
Dan kami tidak akan mengulangi lagi terhadap apa saja yang aku perbuat berupa salah dan dosa kepada Engkau ya Allah. Dan selanjutnya tidak cukup dengan pengakuan dan penyesalan dan tekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah dan dosa itu. Tapi selanjutnya adalah supaya kita mengisi kehidupan kita ini, mengisi hati kita yang sudah kita bersihkan dari salah dan dosa ini dengan amal ibadah dan amal saleh. Semakin dekat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, semakin dekat kepada Allah, semakin tajam hatinya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah, semakin hatinya halus untuk senantiasa memohon ampunan dan memohon karunia atau rahmatnya. Itulah pertaubatan kita kepada Allah, semakin meningkat kualitas ibadahnya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya merasa muraqabah, merasa dekat dan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka puncak daripada orang yang bertaubat itu melahirkan kepribadian yang baik yang namanya ihsan. Dan ihsan itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pendidikan malaikat, yaitu ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah memberikan pelajaran pada Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang gagah bersih mendekat pada Rasulullah, mempertemukan kedua lututnya, bertanya laki-laki tersebut yang sebenarnya adalah malaikat. Mal iman, apa itu iman? Rasulullah menjawabnya, yang dinamakan iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, dan pada qada dan qadar Allah. Shadaqta, engkau benar. Seperti tes ujian, itu model pembelajaran. Selanjutnya bertanya lagi, mal Islam, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam itu adalah engkau bersyahadat, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Engkau mendirikan salat, engkau membayar zakat, engkau puasa dan berhaji. Shadaqta, engkau benar. Ujian yang kedua Rasulullah lulus. Shadaqta, engkau benar 100. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, mal ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah kemudian menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dinamakan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan sekiranya engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Maha melihat engkau. Al-ihsan inilah lahir dari kepribadian seorang yang senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang bagus. Al-ihsan dari kata-kata hasan, kemudian dibentuk wazan ahsana yuhsinu ihsanan, artinya senantiasa memperbaiki kualitas ibadah, yang lahir kesadaran merasa melihat dan merasa dilihat. Apakah kita bisa melihat? Mata hati yang melihat, yaitu merasa ada kekuatan batin bertemu dengan Zat yang Maha Kuasa, dan kesadaran merasa dilihat oleh yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Selanjutnya yang kedua, setelah melalui proses pertobatan tersebut, orang yang bertaubat memperbaiki kualitas kepribadiannya menjadi hamba Allah adalah amalus sholihat, memperbagus
nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya. Maka dengan amal soleh inilah maka Allah memberikan jaminan kebahagiaan pada setiap muslim, pada mukmin, pada muhsin dan mukhlis. Jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Jadwal kami hanya 7 menit dan pas 7 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita semuanya dalam melaksanakan ibadah, di dalam kita memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang senantiasa kalau salah dan dosa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, memperbagus amal saleh kita. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.